Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang graph dan bahasa pemrograman Java. Oke, jadi sini kita bakal pakai library yang kita butuhkan nanti. Terus di sini di awal kita menggunakan kode untuk pengenalan graphnya. Terus di sini ada tambah vertex, hapus vertex, tambah edge, hapus edge. Terus tampilkan graph sesuai dengan persyaratan yang harus kita ya pokoknya harus ada di situ lah, ada menunya gitu. Terus di sini juga ada DFS, ada BFS juga. Sini karena aku pakainya animasi, jadinya kita di sini bahasa pemrogramannya tuh bukan Java. Terus kita pakai animasi, jadi dari atas tadi tuh sampai ke bawah nanti sebelum menu gitu, tampilan menu atau kode menu itu cuma animasinya itu dan juga tampilan-tampilan animasinya nanti sebagai outputnya gitu. Oke, jadi di sini udah ada menu dari ini ya, program graph Java-nya. Ini ada nama vertex, vertex asal, vertex tujuan, terus menunya ada 8 yang harus ada. Oke, sekarang kita running kodenya ini. Nah, jadi di sini itu kan kita bisa memilih ya antara pertama yaitu tidak berarah dan yang kedua yang berarah. Nah, ini undirected dan directed, kita milihnya yang undirected dulu. Jadi ada tambah vertex, hapus vertex, tambah edge gitu. Kayak kita mau ke menu pertama, kita tambahin nama vertexnya A, B, C, D sampai dengan G gitu. Oke. Terus kita mau tambahin edge. Nah, kita tuh masukin dulu vertex awalnya karena aku mau konsepnya itu dari A itu ke B dan A itu ke C gitu. Nah, sekarang kita tambahin edge lagi, dari B itu bisa ke D sama bisa ke E. Nah, di sini kita tambah edge lagi dari C ke F. Nah, terus ini dari F ya ke G gitu. Oke, ini mikir dulu. Oke, terus kita mau tampilkan graphnya biar kita tahu gimana. Nah, kayak gini ya, D-nya itu masih putus, ke F-nya belum ada yang namanya hubungan atau H-nya gitu. Sekarang kita tambahin dulu H ya, dari D ke F biar ada H atau hubungan. Nah, jadi vertex-vertex sudah ada hubungan-hubungan atau H-nya. Terus kita mau ke transversal DFS. Oke, gini tuh. Nah, kalau transversal DFS tuh kan dia urut ya, maksudnya kalau dari kiri itu dari kiri urutannya diselesaikan sampai akhir, kalau baru ke kanan baru sampai akhir. Nah, kalau BFS nih dia misalnya A, dia bisa ke B langsung ke C dulu, baru nanti dia balik lagi ke B buat nyelesain dulu sampai akhir, baru ke C untuk menyelesaikan sampai akhir gitu. Nah, di sini udah ada kan tadi tampilan graphnya. Dari sini dari kayak list-listnya. Nanti A itu ada B sama C, B itu ada A, D, E, C itu ada A sama F gitu, dan seterusnya ya. C itu ada A sampai E sama E ya, dan seterusnya. Terus di sini juga ada matriksnya kan, dari si tampilan graphnya itu. Bentar, kita tampilkan dulu. Nah, dari A itu kan dia tidak ke dirinya sendiri, jadi 0. Terus dari A ke B itu ada H-nya, jadi 1. Dari A ke C juga ada H-nya, jadi 1. Dari A ke D ya itu gak ada H-nya kak, jadi 0. Terus dari A ke E itu juga nggak ada, sampai F ke G itu karena nggak ada H-nya jadi ditulis 0.
begitu sampai seterusnya, dari pokoknya A B C D E F ini ke A B C D E F G. Jadi yang dari samping ini dipasangkan dengan yang atas, begitu ya. Ini masih menjelaskan yang sesuai yang tadi udah kita bilang gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau pilihan 7 tadi ya, BFS. Nggak jadi ini. Oke, langsung aja quit. Oke, sekarang kita mau ke yang jenis yang kedua, yaitu berarah atau namanya directed gitu. Ini tampilannya sama, tambah vertex, habis vertex, terus kita milih nomor 1. Kita mau nambahin vertex atau notesnya tuh ada NABILARS gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau ke tambahin edge-nya. Nah, jadi aku mau tampilannya itu nanti N itu dia ke A sama B, nanti dari A itu ke I sama L, nah nanti B nya itu ke R sama S. Jadi N itu punya edge antara A sama B, terus A itu nanti edge nya ke I sama L, B itu nanti edge nya ke R sama S gitu. Oke, ini kita tambahin edge nya dulu, atau kita tambahin hubungannya antar vertex itu. Nah, udah muncul kayak gini ya. Dari situ juga sama kan, ada listnya. Jadi N itu ada A sama B atau I sama L, dan matriksnya juga sama kayak tadi. Terus kita mau ke 6 traversal DFS. Nah, dengan penjelasan sama, tapi di sini bedanya gambar dari undirected dengan directed itu kan, undirected tuh yang tidak memiliki panah dari notes ke notes yang lain, hubungannya atau edge itu tidak memiliki panah. Nah, kalau directed atau berarah itu dia antara notes dengan notes lain, dan hubungannya itu atau edge itu memiliki arah gitu. Jadi kalau undirected tuh ya itu tidak memiliki arah atau tidak mempunyai panah. Kalau yang directed itu memiliki arah atau memiliki panah gitu. Nah, di sini kita mau mencoba hapus edge. Misalnya kita mau vertex asalnya B, kita mau hapusin vertex tujuannya S ya. Nah, ini jadi terpisah gitu S-nya dari si B, karena awalnya tadi B itu memiliki edge dengan atau hubungan dengan S gitu. Nah, ini kalau di DFS atau BFS, karena dia tidak memiliki hubungan, jadi S-nya itu dia tidak diikutkan gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.